Salam sejahtera. Menggali perigi kita berenam di tepi hutan berpagar bambu. Selamat pagi jemaat terkasih, kiranya Tuhan memberkatimu. Majelis GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya persekutuan ibadah ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Penatua Amon Lumenta. Jemaat, mari berdiri dan memuji Tuhan. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk memulai ibadah ini hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam Roma 15 ayat yang ke-17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami memandang, kepadamu Allahku kami percaya. Janganlah kiranya kami mendapat malu, janganlah musuh-musuh beria-ria atas kami. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah itu ya Tuhan. Bawalah dan ajarlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang kami nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, dosa dan pelanggaran kami pada waktu muda. Janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah akan kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam tatanan pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup New Voice. Waktu dan tempat kami persilakan. Lembut talunan nada dalam simfoni yang indah. Semarak lestari menghanyutkan. Kami semua bernyanyi dalam nama-Mu, oh Tuhan.
Terima kasih untuk pelayanan Bapak-Bapak New Voice, ya sekiranya Tuhan memberkati atas pelayanannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini, untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau yang kekal, Bapa yang bertahta dalam tinggian surga. Tentu-tentunya kami datang mengucap syukur sungguh kepadamu ya Allah, karena oleh pengasihan dan oleh karena penyertaan-Mu saja ya Tuhan, sehingga pada saat ini ya Tuhan Yesus, walaupun kami terpisah, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing di rumah ya Tuhan, tetapi pada saat ini ya Tuhan kami rindu untuk datang di hadapan hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui daripada pembacaan firman Tuhan dan perenungan sabda-Mu. Bapa pengasih dan penyayang, biarlah Engkau memberkati kami semua, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing yang telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan melayangkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati sehingga dilayakan untuk memberitakan daripada sabda firman-Mu ini. Bapa pengasih dan penyayang, inilah kami ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam kemurahan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ada jarak yang memisahkan kita, namun kita yakin bahwa Tuhan tetap menjaga dan memberi perlindungan bagi kita semua. Di dalam ketidakpastian akan virus corona ini, kapan berakhirnya, tidak ada satupun juga yang bisa memprediksi kapan berakhir daripada virus corona ini. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ada kepastian, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini berjudul Syukur untuk setiap pelayanan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Dennis Dehan mengatakan, ketika Anda memikirkan segala sesuatu yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita pada saat ini menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara dan saya. Apakah hari ini di saat kita masih dilayakkan untuk melayani, kita tetap mampu bersyukur kepada Tuhan? Apakah hari ini jika kita merasakan bahwa kita masih dilayakkan untuk mengikuti ibadah, pada saat ini, apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Dan pada saat ini jika kita diperhadapkan berbagai macam tantangan kehidupan yang merongrong ke segala kehidupan, bahkan sendi-sendi kehidupan manusia pada saat ini, apakah kita masih tetap bersyukur? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya, seperti pada perikop
yang kita baca saat ini, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Bahkan dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 menceritakan bagaimana pengalaman Paulus yang sepatutnya atau paling layak untuk mengeluh dan bersungut-sungut karena sejak dia menjadi orang Kristen dan menjadi hamba Allah, ia banyak mengalami penderitaan. Ia pernah hampir mati ketika kapal yang dia tumpangi dihempas oleh ombak yang besar. Ia harus bekerja keras untuk membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya. Ia juga pernah merasa sakit hati karena kerasulannya dipertanyakan. Ia pernah 2 kali dipenjara karena Kristus. Bahkan ia pernah berdoa supaya penyakitnya sembuh. Namun tidak pernah mengalami kesembuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Apakah Paulus mengeluh dan bersungut-sungut karena Tuhan tidak menolong dia? Tidak sama sekali, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malahan dalam seluruh tulisan Rasul Paulus, ia selalu bersuka cita dan bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Tentunya menjadikan kita penasaran dan bertanya-tanya, mengapa demikian? Apa yang membuat Paulus bisa tetap bersyukur meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan dan pergumulan? Paulus bersyukur karena Allah menjangkau dia dengan Injilnya dan melayakkan dia untuk memberitakan Injilnya di tengah-tengah jemaat Korintus yang penuh dengan kebejatan, yang penuh dengan kejahatan moral pada saat itu. Inilah alasan Paulus tetap bersyukur karena dia dilayakkan oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh teks pembacaan dan perenungan kita pada saat ini, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Paulus membagi 2 bagian yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu yang pertama, ayat 1 sampai 3, di mana Paulus ingin mengukuhkan bahwa tugas yang dijalani tersebut merupakan sebuah penugasan ilahi. Penegasan kepada jemaat Korintus karena mereka telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Maka sebuah peringatan bagi jemaat Korintus harus menyadari bahwa status mereka adalah milik Allah. Dan sebagai milik Allah, selayaknya lah perilaku mereka tertuju hanya pada kehendak Allah, bukan pada kehidupan duniawi yang sifatnya sementara. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, pada ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-9. Pada bagian ini merupakan penjelasan tentang status jemaat yang telah dikuduskan. Pada ayat yang keempat sampai yang ke-7, ada ungkapan syukur dari Paulus atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat. Hanya karena kasih karunia Allah membawa jemaat memiliki kekayaan karunia dalam segala hal. Pada ayat 8 dan ke-9, di mana Rasul Paulus memberikan penguatan kepada jemaat Korintus bahwa karena Allah yang menganugerahkan berbagai karunia itu, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam melakukan pekerjaan karya Allah di tengah kehidupan orang percaya di dunia ini. Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sama tahu bahwa Korintus di bawah kepemimpinan Gubernur Galio di tahun 55 Masehi berkembang sangat pesat dalam hal perdagangan. Berkembang kebudayaannya, berkembang pendidikan. Jemaat di Korintus ikut menikmati kemajuan itu.
Karena itu Paulus menyebut mereka sebagai jemaat yang tidak berkekurangan dalam satu karunia pun. Jemaat di Korintus sangat beruntung, Bapak Ibu yang kekasih. Namun tanpa disadari, mereka telah menjadi congkak dan puas diri, sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Dalam jemaat terjadi berbagai penyimpangan moral, seperti perilaku seks yang menyimpang, praktik penyembahan berhala, ketamakan, dan perselisihan, termasuk munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak tatanan iman mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu melalui surat daripada Rasul Paulus, dia menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu. Surat 1 Korintus ini merupakan bagian usaha yang dilakukan oleh Paulus sebagai bentuk penggembalaan atau pastoral bagi jemaat di kota Korintus. Paulus menegaskan tentang pentingnya memahami arti kekudusan di dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bagaimana jemaat Korintus menyadari arti karya keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada setiap manusia yang memiliki status milik Allah yang telah dikuduskan. Paulus menegaskan bagaimana jemaat Korintus menyadari akan status sebagai milik Allah. Senantiasa orang-orang percaya tetap bersyukur dengan cara apa? Yaitu dengan cara hidup yang selalu melakukan kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus dan tidak sebaliknya berperilaku bejat dan kejahatan. Tugas sebagai saksi Kristus harus dilakukan dengan tekun sepanjang kehidupan orang percaya sampai kedatangan Yesus Kristus kembali. Menjadi milik Allah dan memiliki tugas sebagai saksi Kristus pasti akan bertemu berbagai macam tantangan dan kesulitan. Namun tantangan dan kesulitan tidak boleh membuat orang percaya takut dan menyerah, karena Kristus yang mengutus. Seperti halnya Paulus, di sepanjang pelayanannya banyak tantangan dan pergumulan kehidupan yang dialami, namun tetap ia bersukacita dan bersyukur karena dia dilayakkan untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan Tuhan Yesus yang boleh kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dimengerti dan dipahami bukan hanya sebagai pembebasan manusia dari kuasa dosa, namun di balik karya penembusan dosa dari Yesus Kristus mengandung sebuah arti bahwa saudara-saudara dan saya diberkati, diberikan tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua orang, dan hal ini kita harus pahami sebagai suatu anugerah dan bukan suatu beban. Menjadi pelayan Kristus, kita harus merespon dalam bentuk syukur dan sukacita. Mengapa? Karena rasa syukur akan membantu kita untuk yang pertama, menemukan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan tantangan serta pergumulan kehidupan ini. Yang kedua, tidak mudah mengeluh dan bersungut-sungut dalam setiap tugas pelayanan kita, karena kita telah diberi tugas sebagai saksi Kristus. Yang ketiga, dengan rasa syukur kita akan menemukan kehendak Allah yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang kekasih, dengan adanya syukur dalam hidup ini akan memampukan kita untuk melewati
berbagai tantangan dan rintangan di tengah berbagai tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Seperti pada saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia yang sangat mencekam oleh karena hadirnya virus corona yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk kehidupan orang-orang percaya, di mana kegiatan peribadahan harus terhenti dan ditiadakan Bapak Ibu. Maka kita harus tetap bersyukur karena di balik virus corona ini, kita masih dilayakkan untuk tetap memberitakan firman Tuhan dan tetap beribadah dan tetap bertatap muka walaupun hanya melalui streaming ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk setiap karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu yang memampukan Rasul Paulus untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan dalam setiap pelayanannya, termasuk dalam perenungan saat ini. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, namun ia tetap dimampukan untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi dan nasihat kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan di jemaat dan persekutuan. Menjadi pertanyaan dan perenungan bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, dan semua kita yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Sudahkah kita menjadi pemberi motivasi dan semangat sekaligus menjadi penopang bagi jemaat kita yang bergumul berat saat ini? Sudahkah kita menjalankan tugas-tugas pelayanan kita dengan rasa syukur dan setia? Jika tugas-tugas pelayanan kita sebagai saksi Kristus belum dijalankan dengan setia, maka dipastikan dan disadari bahwa kita belum bersyukur terhadap tugas yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini secara khusus kaum bapa, pelayanan kategorial kaum bapa, pelkat PKB GPIB, kembali kita diajak untuk mensyukuri atas berkat pertambahan usia. Pertambahan usia pelkat PKB ini sebagai titik balik atau kembali ke titik nol untuk merenungkan kembali apakah di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan ini, apakah kita sudah mensyukuri setiap pelayanan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak, sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Respon atau jawaban dari pertanyaan perenungan ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan nyata kaum bapak-bapak dan saya. Apakah saudara-saudara dan saya sudah menjadi pembawa terang Kristus bagi keluarga, menjadi pembawa terang Kristus bagi persekutuan dan masyarakat dimanapun kita berada? Pertanyaan konkretnya, apakah saudara-saudara dan saya sudah aktif di setiap persekutuan dan pelayanan kaum bapa? Bagaimana kita akan menjadi terang keluarga jika hadir dalam persekutuan kaum bapa timbul tenggelam? Ini yang dikatakan tadi menjadi titik balik untuk merenungkan secara bersama atas kehidupan ini. Namun, saya tetap percaya bahwa kehidupan persekutuan dan pelayanan kaum bapa Jemaat Bukit Sion memiliki suatu komitmen yang tinggi untuk mewujudkan karya keselamatan Kristus Yesus di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan, terutama di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena apa? Karena selalu bersyukur dalam setiap tugas pelayanan dan tetap setia walaupun banyak tantangan kehidupan yang harus dilalui. Di sisi lain, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertambahan usia bagi kaum bapa juga menjadi titik perhentian untuk kaum ibu
dan anak-anak, apakah kita sudah selalu mendukung akan karya layan para kaum bapa di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan sebagai saksi Kristus? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak semudah apa yang keluar dari mulut kita, bahwa apapun yang kita hadapi dalam pergumulan kehidupan ini harus dihadapi dengan rasa syukur. Namun di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama, terutama di Mazmur, sangat menekankan tentang mengucap syukur sudah menjadi bagian gaya hidup kita sebagai umat Kristen. Sebab kegiatan ini adalah kehendak dari Allah. Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bersyukur mengartikan percaya pada Allah sepenuhnya. Bersyukur mengartikan mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Sepenuhnya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan. Bersyukur mengartikan bahwa kita merespon kebaikan Allah atas hidup kita. Banyak berkat yang kita alami tidak menjadikan kita congkak dan sombong. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah berkat Allah, bukan semata hasil usaha kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak untuk terus berjuang, sehingga kita dimampukan untuk selalu bersyukur atas setiap pelayanan-pelayanan kita, dan menjadi saksi Kristus sampai Kristus datang kembali. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mempersatukan hati dan pikiran kita untuk kita membawa segala pergumulan kehidupan ini di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu-Nya Tuhan, seraya mengucap syukur sungguh dan berterima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga di hari Minggu pagi ini kami tetap dilayakan
untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, tidak bersungut-sungut walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di muka bumi, secara khusus gereja-gereja kami di Indonesia. Biarlah senantiasa Engkau tetap mengaruniakan anugerah-Mu, sehingga gereja kami di Indonesia serta pelayan yang terpanggil untuk melayani Engkau menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini yang nyata. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk peribadah kami yang masih tetap kami lakukan di rumah kami masing-masing melalui streaming. Biarlah ya Tuhan, jemaat-jemaat kami tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah tersebut, baik ibadah rumah tangga maupun ibadah hari Minggu, sehingga kami tetap memahami akan tantangan dan rintangan apapun yang melanda muka bumi ini, tidak membuat kami putus asa dan bersungut-sungut untuk senantiasa datang mencari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap partisipasi jemaat kami di dalam mendukung kegiatan daripada PG di tengah-tengah persekutuan kami. Berkatilah ya Tuhan jemaat-jemaat kami yang menjadi donatur, yang senantiasa memikirkan pelayanan-pelayanan kami di jemaat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persekutuan kami GPIB. Kiranya Engkau memberkati majelis sinode, pendeta-pendeta, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu di mana saja mereka berada. Kiranya senantiasa ya Tuhan Yesus, apapun juga yang kami lakukan pada saat ini, ibadah-ibadah melalui streaming, tidak menghilangkan makna jika ibadah kami lakukan di gereja. Isilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga semuanya kami dapat memaknai bahwa oleh karena kehendak-Mu semua ini terjadi. Dalam memasuki new normal, benar-benar kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan protokol kesehatan, sehingga pada saat melalui ibadah secara konvensional, semuanya akan berjalan dengan baik, dan kami dapat terhindarkan dari virus corona ini. Kami berdoa untuk persekutuan kami, Bukit Sion. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Yance Wairisal beserta keluarga, seluruh presbiter dan seluruh pelekat kategorial, bahkan seluruh perangkat pelayanan. Tuhan Yesus berkati bersama dengan keluarga di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Jemaat Bukit Sion, kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Karena pergumulan anak-anak, karena saat ini masih pendidikan anak-anak, karena pada saat ini masih dilakukan secara online. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa guru-guru yang telah mempersiapkan segala kurikulum, Engkau memberkati. Pergumulan saudara-saudara kami karena kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Pergumulan oleh karena pergaulan anak-anak mereka yang menyimpang. Pergumulan keluarga-keluarga merindukan kehadiran anak bagi keluarga. Ya Tuhan, kami mohon lawatilah dan berkatilah masing-masing kami, sehingga senantiasa pergumulan tersebut, jika kami bersungguh-sungguh datang membawa kepadamu, suatu saatnya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik bagi keluarga masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pelekat PKB yang berulang tahun hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati ya Tuhan Yesus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa di dunia ini yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan virus yang sangat mematikan, virus corona. Kami meyakini bahwa semua ini Engkau layakan terjadi, sehingga dunia dan manusia yang ingin merebut otoritas Allah akan ciptaan-Mu, langit dan bumi serta isinya, sadar bahwa Allah berkuasa atas bumi ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan semua perangkat pemerintah,
TNI dan Polri, dokter dan tenaga medis yang saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Berkati ya Tuhan sehingga semua akan berjalan dengan baik. Sadarkan kami masyarakat sehingga dapat mematuhi usaha-usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Teleu yang dirundung duka pada hari ini, di mana kakak atau saudara mereka, Ibu Clarce Teleu telah dipanggil oleh Tuhan. Kuatkan serta hiburkan keluarga yang berduka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, bahkan yang dalam pemulihan. Bapak Ibu Jelona Lepesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Rucefoe, Ibu Paulina Teleu, Bapak Pitoyos Kurman, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Mas Paitela, Bapak Prasojo, Ibu Selvi Mahulete, Bapak Ibu Eni Kiulu, Bapak Arsid, Ibu MC Majuntak, Ibu AM Pandeirot, Bapak CH Baitanu, dan Ibu Ivon Samola Senduk. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu pada tubuh saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga Ibu Siti Nurjana Sektor Nebo, keluarga Bapak Ronald Damping Sektor Sinai, keluarga Ibu Suwartini Prasojo Sektor Karmel, keluarga Robert Nainggolan Sektor Tabor, dan keluarga Ibu Mulyati Pio Sektor Hermon. Tuhan, lawatilah keluarga-keluarga ini dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka meyakini bahwa bersama dengan Tuhan pasti dimenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Juli. Lengkapilah akan segala sukacita yang mereka rasakan. Keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Sabto Agung tanggal 14 Juli, keluarga Yakob Rumaselan 14 Juli, keluarga Ayub Besi 18 Juli, lengkapilah sukacita dan kebahagiaan keluarga-keluarga mereka yang sangat merasakan sukacita pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah seruan doa kami ini, serta sempurnakanlah melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kebajikan hidupmu bukan
perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata, dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu jua. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Dikau berkenan atasnya, serta berkatilah kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian warga jemaat atas beberapa hal yang akan disampaikan sebagai rangkuman Warta Sopar hari ini. Presbiter bertugas asistensi dalam ibadah hari Minggu ini mengucapkan terima kasih kepada Penatua Amon Lumenta yang telah melayangkan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, juga kepada organis, pemandu lagu, vokal grup New Voice, dan operator multimedia yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah menyumbang dana untuk pengadaan sembako tahap kedua yang akan diberikan kepada warga jemaat, masyarakat sekitar gereja, keamanan wilayah Ketintang Baru yang terkena dampak COVID-19. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Guna menopang kegiatan Satgas COVID-19 Mupel Jawa Timur, diharapkan kesediaan warga jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan dana. Bantuan dana dapat ditransfer ke rekening Krisis Center Mupel Jatim seperti yang tertera dalam Warta Sopar. Partisipasi jemaat merupakan sukacita pelayanan. Majelis Jemaat membuka pendaftaran calon katekisasi untuk mengikuti kelas katekisasi reguler tahun pengajaran 2020-2021. Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, harap
mengambil formulir pendaftaran di kantor sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja. Adapun nama-nama yang telah mendaftar dapat dibaca dalam Warta Sopar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersukacita pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan periode 12 sampai dengan 18 Juli 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh warga jemaat yang telah menopang persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja melalui pemberian persembahan-persembahan. Laporan keuangan mingguan berupa rincian transaksi, penerimaan dan pengeluaran dapat dibaca pada Warta Sopar. Jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diklarifikasi, dapat menghubungi ke kantor sekretariat pada setiap jam kerja. Demikian Warta Sopar hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta nikmatilah berkat-berkat-Nya. Angkatlah hati dan arahkan kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.